kegiatan bidang di suatu perusahaan biasanya untuk menciptakan good image atau citra baik dari suatu perusahaan tersebut, yang mana public relation ini penyampaian pesannya diharapkan dampak dari setelah disampaikan pesan tersebut akan tercipta efek yang bahwasanya halayak itu menganggap baik suatu perusahaan tersebut. Dan perlu kita ingat bahwasanya public relation ini bukan untuk keluar saja bagaimana perusahaan itu baik citranya, tetapi untuk halayak yang di dalam perusahaan juga, internal, baik itu eksternal maupun juga internalnya tidak bisa kita lupakan. Dan ini juga dilandaskan atas asas yang disebut saling pengertian. Kemudian yang saya ketahui tentang jurnalistik merupakan suatu kegiatan menghimpun dan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menuliskannya secara baik dan menginformasikannya melalui media-media yang ada, baik itu media elektronik maupun juga media cetak. Dan sekarang lebih banyak minat pembaca itu di media cetak, di media online seperti Rio Post online, kemudian lancangkuning.com online, karena itu memudahkan bagi pembaca untuk membaca suatu berita. Tetapi tanpa kita lupakan juga bahwasanya media cetak itu tetap digandrungi, tetap selalu dibaca oleh humas-humas di perusahaan. Contohnya ketika saya magang di PTPN 5 itu media cetak masih tetap digunakan untuk mencari pemberitaan yang berkaitan dengan PTPN 5, kemudian dijadikan clipping. Kemudian broadcasting merupakan suatu kegiatan penyiaran yang mana broadcasting ini dimulai dengan tahap kreatif, merapatkan ide-ide tentang yang ingin diliput atau yang ingin disiarkan di media melalui rapat terlebih dahulu, kemudian turun langsung ke lapangan untuk meliputnya menggunakan kamera, kemudian masuk ke tahap editing dan kemudian disiarkan melalui media, sehingga nanti broadcasting ini akan selalu berlomba-lomba dari masing-masing media untuk mengejar rating. Betul. Oke. Kayaknya lebih paham konsentrasi lain, kamu udah konsentrasi kamu nampaknya. Ya, saya apel dulu ya tentang komunikasi itu, mungkin banyak yang perlu kamu jelaskan lagi. Mungkin kita bicara tentang Laswell, bentuk-bentuk komunikasi, ada verbal, non verbal, persuasif dan sebagainya. Coba masih ada yang bisa kamu jelaskan enggak tentang komunikasi itu? Tadi terlalu kecil kamu, sedikit kamu menyampaikan tentang komunikasi, kan bisa teorinya, bisa bentuk-bentuk komunikasinya. Ada enggak mau kamu tambahkan lagi? Teori komunikasi yang saya pahami itu Pak tentang humas. Teori komunikasi yang menurut Laswell itu saya cuma ingat satu poin aja Pak. Apa itu? In which media gitu. To say what gitu Pak. Iya. Apa unsur-unsurnya, apa itu? Unsurnya Indikator, kemudian pesan dengan media apa, kemudian dampak dari penyampaian pesan. komunikan, dampaknya itu dasar sekali itu Laswell. Belum lagi yang teori-teori apa, jarum itu apa semua ya, teori-teori komunikasi, media apa, gatekeeper apa semua itu banyak teorinya. Kalau yang bentuk-bentuk komunikasi tadi ada yang kamu pahami? Kan banyak itu, ada komunikasi organisasi, atas, bawah, horizontal, vertikal, ada persuasif, ada verbal, non verbal, ada yang kamu pahami? Kalau dari komunikasi
organisasi itu terbagi lagi itu Pak menjadi beberapa bagian. Komunikasi horizontal, kemudian komunikasi vertikal, kemudian komunikasi diagonal. Apa itu? Bisa kamu jelaskan? Kalau horizontal itu bagaimana pimpinan itu mengkomunikasikan kepada bawahannya dari atas ke bawah. Itu horizontal. Vertikal itu. Horizontal itu setara. Oh iya, maaf. Horizontal berarti setara sesama bidang yang lain, sesama karyawan maksudnya. Jadi itu setara, komunikasi yang setara. Kemudian komunikasi horizontal itu dari pimpinan ke bawah Itu vertikal. Yang kamu sebutkan tadi horizontal. Oh. Sesama karyawan itu horizontal itu datar dia. Vertikal itu atas bawah. Ya, vertikal atas ke bawah. Kemudian diagonal itu bagaimana dari masing-masing bidang itu mengkomunikasikannya. Jadi berbentuk lingkaran. Kemudian di dalam komunikasi verbal dan non verbal itu yang saya ketahui secara ringkasnya itu Pak, kalau verbal itu menggunakan bahasa di sini maksudnya menggunakan lisan dan tulisan. Kemudian kalau non verbal itu menggunakan isyarat yang biasanya isyarat ini seperti tepuk tangan ataupun melambaikan tangan, dan juga bahasa non verbal yang digunakan untuk disabilitas. Lalu di komunikasi juga teori humas yang saya juga, bagaimana humas itu dapat dipandang baik itu sesuai dengan isi di dalam skripsi saya itu. Saya lupa. Ya, kalau sesuai konsentrasi, kamu kan public relation ya, humas ya. Kira-kira tugas dan fungsi humas itu apa aja coba? Tugas dan fungsi humas itu membina hubungan baik antar sesama pihak internal perusahaan. Kemudian yang kedua, membina hubungan baik khalayak eksternal. Kemudian fungsi dan tugas humas itu juga menggunakan media relation, Pak. Media relation, apa itu? Media relation itu bagaimana membina hubungan baik dengan media yang mana nantinya media ini diajak kerjasama dengan humas perusahaan, sehingga nanti media tersebut akan memberitakan tentang perusahaan yang baik-baik saja gitu. Walaupun kadang-kadang wartawan ini banyak juga yang menjelek-jelekkan perusahaan itu kan biar dapat uangnya. Tetapi kita selaku humas harus pandai dengan menggunakan cara teknik-teknik dari media relation tersebut, seperti mengundang wartawan itu untuk makan-makan, kemudian jalan-jalan kayak gitu, sesuai yang dijelaskan dosen media relation. Ya artinya kan tugas humas itu membina hubungan baik. Kalau namanya hubungan baik itu tentu orang akan memberitakan ya sesuai dengan apa yang kita informasikan gitu ya, tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan. Nama membina hubungan baik ya. Di sini bukan soal menyogok dan sebagainya, tapi dengan hubungan baik itu terjalinlah saling pengertian gitu ya. Orang media cari berita, kita menyiapkan berita, mereka butuh berita, kita juga butuh media. Selain media relation, apa yang kamu ketahui lagi dari PR? Kan banyak relation tuh, ada government relation, ada apa? Kalau government relation itu Pak, bagaimana seorang humas itu membina hubungan baik dengan pemerintahan, sehingga nantinya ketika perusahaan membutuhkan perizinan usaha itu akan lebih mudah daripada perusahaan-perusahaan lain yang tidak menerapkan prinsip government relation. Salah satunya perizinan. Biasanya kegiatan government relation itu apa aja yang kamu ketahui? Untuk membina hubungan baik dengan pemerintah itu apa aja yang dilakukan biasanya oleh perusahaan? Kalau
Kalau yang dilakukan oleh perusahaan itu biasanya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan seperti melaksanakan CSR, Pak. Itu CSR. diatur oleh pemerintah. Oh, kerjasama dengan pemerintah. Ya. Kalau dengan masyarakat sekitar apa namanya itu? Kalau dengan masyarakat sekitar, Bagaimana perusahaan membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar dengan membuat program kayak CSR itu bisa disebut apa itu? Relation apa? Kalau dengan masyarakat? community relation. Nah, community relation ya. Jadi itu yang dasar-dasar yang perlu kita ketahui sesuai dengan konsentrasinya. Oke, Yang bisa saya tambahkan? boleh CSR, Pak. ditambahkan lebih banyak lebih bagus. Ya. Nah, Kebetulan skripsi saya juga tentang CSR, jadi CSR di mana? CSR di PT Pelindo 1 Pelabuhan Indonesia 1 Pasar Bawah. Sekarang kantornya. Oh, yang di sini. Iya. Kantornya di mana? Kantornya dekat Pasar Bawah itu, Pak, dekat Polsek. Polsek apa namanya itu, Pak? Jadi itu Yang di kantor- Pasar Bawah itu betul ya? Iya. Yang di ujung. Iya, di ujung. Nah, Itu apa CSR-nya tuh? di situ CSR-nya lumayan banyak. Di antaranya yang sering kalau Lebaran itu kita ketahui itu mudik gratis, itu besar. Mereka menyediakan itu Mereka untuk menyediakan masyarakat setempat atau ya? untuk masyarakat setempat. Setempat Ya, yang di di sekitar wilayah- Sungai Siak itu. ya, di sekitar Sungai Siak. Jadi menyediakan mudik mudik gratis. gratis. Nah, apa lagi? Kemudian CSR-nya juga ketika COVID kemarin membantu masyarakat sekitar membagi-bagian sembako, kemudian memperbaiki jalan. Kantornya udah lama berpindah di Perawang, Pak, karena kan Pelabuhan Pasar Bawah udah nggak aktif lagi. Oh ya, sejak jembatan itu ya. Tapi masih ada kantor apa sih? Itu masih ada. tetap digunakan. Ya. Itu, Jadi sejak pindah itu masih memberikan bantuan kepada masyarakat di sana. ya, tetap yang di dekat Pasar Bawah tetap dikasih. Yang di Perawang itu memperbaiki fasilitas umum itu jalan, memperbaiki jalan menghabiskan dana 180 miliar kalau saya tidak salah. Kemudian memperbaiki sekolah di Kampar itu, jadi mereka memiliki CSR itu dibagi ke beberapa sektor. Yang pertama sektor pendidikan, kemudian sektor memperbaiki rumah ibadah, kemudian sektor perekonomian, kemudian sektor fasilitas umum, dan juga sektor dia namanya bukan CSR kalau di situ, Pak, disebut itu di situ disebutnya PKBL, program kemitraan bina lingkungan. Bina lingkungan. Kalau buat BUMN namanya sering bina lingkungan ya. Bisa bidang kesehatan, bisa pendidikan. Jadi untuk masyarakat di sana memang hanya mudik itu ya dengan COVID itu ya. Yang ekonomi nggak ada ya. Kalau ekonomi ya, mitra itu tadi, Pak, UMKM. Ada Oh, UMKM ada juga. Iya. Bantuan bergulir. Bantuannya nanti ada masyarakat memasukkan proposal, jadi nanti mereka dipinjamkan dana. Oh iya, itu maksudnya bergulir. Dana bergulir. Iya, benar. Yang dana itu boleh dikatakan mereka tidak dikenakan bunga atau apa, tinggal mengembalikan aja. Iya. Berapa yang dipinjamkan? Itu dana bergulir BUMN namanya. Masukkan proposal. Ya, saya rasa cukup bagus ya. Penelitian kamu itu ya. Itu kan tentang di situ humas atau apa bahasanya? Kalau di situ bahasanya, Pak, Corporate. KBL dan perbendaraan, Pak. Enggak, yang untuk humasnya sendiri di situ disebut apa? Itu di kantor pusat yang ada namanya bagian humasnya, Pak. Kalau di sana? Kalau di sana namanya bidang perbendaraan dan PKBL gitu. Oh, berarti sebenarnya yang menangani bidang CSR itu ya. Iya, gitu. Jadi itulah yang dianggap humas di sana. Nah, Maksudnya yang jadi apanya? Iya, dianggap humas. Oh, jadi ya dia kan semua program itu kan harus diajukan ke pusat. Iya, kayak gitu. Mereka hanya menerima apa yang disetujui oleh pusat kan. Iya. Tapi berarti cukup banyak juga yang disetujui pusat kan. Kalau dengar tadi kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, mungkin bantu-bantu masjid itu ya ada ya. Yang korban korban ya.
Oke, Arif ya. Ya, Ya, saya rasa cukup. Nanti ya bagaimanapun tetap diperdalam terus ya iya, ilmunya, terutama konsentrasinya atau apanya, karena kita memang yang namanya konsentrasi kan nanti kita akan ya menjadi ahli di bidang itulah PR. Jadi dunia PR itu kita harus banyak mengetahui ya, termasuklah penelitian kamu itu mungkin menambah apa namanya pengetahuan, menambah ke apa skill kita di bidang itu karena kita melihat dunia nyatanya bagaimana seperti apa. Ya, saya rasa itu bermanfaat ya. Oke, nanti untuk nilai setelah semua apa nanti saya keluarkan nilainya. ya. Oke, Arif silakan mau ditutup. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam jawaban saya. Ya, Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Arif Cendekiawan. ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya nunggu atau